wabarakatuh. Kembali lagi di Learning Journal pertemuan 10 di mata kuliah Public Speaking. Di pertemuan kali ini kita bakal ngebahas persiapan mental, pengetahuan, performa, bahasa, bahasa verbal dan nonverbal, simbolik, dan penampilan pada public speaking. Baik, kali ini kita bakal ngebahas keberhasilan. Perlu teman-teman tahu ya, bahwa keberhasilan pada public speaking itu ditentukan oleh 3 hal, teman-teman. Yang pertama, 3 hal utama ya. Yang pertama yaitu persiapan mental, pengetahuan materi, dan cara penyampaian. Yang pertama itu ada persiapan mental. Persiapan mental tuh penting, teman-teman, agar kita sebagai public speaking atau sebagai speaker atau sebagai pembicara tetap tenang, fokus, dan percaya diri saat berbicara di depan audiens gitu. Tanpa kesiapan mental, berbicara tuh kalau misalnya tanpa kesiapan mental, teman-teman ya, kita mudah merasa cemas, kehilangan konsentrasi, kehilangan rasa percaya diri gitu. Nah, kenapa sih persiapan mental ini penting banget? Itu adalah aspek utama dalam public speaking, teman-teman. Yang kedua, ada pengetahuan materi. Tadi kan udah persiapan mental gitu. Sekarang yang kedua ada pengetahuan materi. Nah, pengetahuan materi ini tuh berkaitan dengan pemilihan topik-topik yang relevan gitu, yang bisa dipahami oleh audiens, atau misalnya menyusun ide yang terstruktur. Misalkan dia mau ntar di dalam public speakingnya dia ada PPT-nya yang buat yang mempermudah audiens tuh memahami apa yang disampaikan gitu kan. Terus menyiapkan materi, terus juga materi-materi yang akan disampaikan itu jelas, audiens paham pesan yang didapat dan disampaikan tuh dengan jelas gitu. Itu perlu, teman-teman. Nah, di pengetahuan materi ini teman-teman bisa menggunakan alat bantu yang lainnya, misalkan kayak PPT atau video, gambar. Itu juga bisa termasuk dalam pengetahuan materi. Nah, kenapa sih pengetahuan materi itu penting, teman-teman? Karena dengan kita tanpa persiapan atau tanpa pengetahuan materi, kita di hadapan audiens akan gugup, akan nggak tahu apa yang akan disampaikan gitu. Jadi yang kedua tadi itu sangat penting. Yang pertama ada persiapan mental, yang kedua ada pengetahuan materi. Selanjutnya ada performa bahasa. Nah, performa bahasa tuh bisa meliputi verbal dan nonverbal. Nah, komunikasi verbal itu berhubungan dengan pemilihan kata atau penyusunan kalimat dan penguasaan vokal gitu kan. Masa kalau yang verbal ini kayak misalkan kita nyusun kalimatnya, kita bakal seperti apa ngomongin tadi sana. Vokal, masa kita depan audiens kayak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, suaranya pelan dan gak ngedenger gitu, gak kedenger apa yang kita bicarakan kepada audiens gitu. Tadi yang dibahas itu komunikasi verbal. Nah, kalau komunikasi nonverbal tuh mencakup apa sih? Yang pertama, bahasa tubuh atau gestur tubuh. Yang kedua ada kontak mata, teman-teman. Kontak mata tuh ya. Yang ketiga ada ekspresi wajah. Yang terakhir ada intonasi suara. Nah, kalau misalkan dari verbal dan non-verbalnya bagus, teman-teman, insya Allah kalian public speaking lancar gitu. Postur tubuh, bahasa tubuh gitu ya, kontak mata, ekspresi wajah, dan intonasi itu sangat penting sekali dalam public speaking. Selain itu, teman-teman, ada aspek simbolik dan penampilan. Itu juga sangat penting gitu ya, kayak berpakaian rapi sesuai situasi. Kalau misalkan itu tentang keagamaan, kalian bisa pakai baju gamis. Kalau misalnya itu tentang kayak politik gitu atau pembahasan yang biasa, itu kalian bisa pakai jas atau apapun gitu kan. Terus juga pokoknya menyesuaikan dengan situasi tersebut gitu kan.
Terus juga posisi tubuh yang tegak. Masa seorang public speaker loyo-loyo gitu teman-teman. Gestur yang alami, tatapan mata yang merata ke audiens, terus juga tatapan mata, senyum yang merata ke audiens biar audiens tuh merasa nyaman dan menerima materi yang akan disampaikan oleh materi yang akan disampaikan oleh kita. Nah, sudah tadi pembahasannya tentang persiapan mental, komunikasi verbal dan verbal. Nah, public speaking itu efektif gitu ya, biar tercapainya bagus dari persiapan-persiapan tadi yang sudah disebutkan. Mungkin cukup sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.